Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ayo bangun. Gitu ya. Ini siang-siang ya. Ke daerah sini banyak ya. Kita kajiannya teh daripada zuhur ya. Ini tuh waktu tuh kritis ya. Nggak boleh ya. Harus tetap sama anak. Saya izin berdiri boleh? Boleh. Bismillah ya. Masya Allah Bunda Damang Sadayana. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, yes gitu ya. Bu Haji, abdi ngiring ke payun, punten, biar lebih dekat ya ke sini atau ya, gitu ya. Yang di belakang teh deg-degan ya, siang dites. Tadi disuruh ke sini aja mindahin beli berat, di juru ya, apalagi hati-hati ya. Yang di pinggir-pinggir, gitu ya, makanin kena sepoi-sepoi, gitu ya. Keadaannya selesai juga, udah selesai juga mimpi ya. Jangan-jangan ya, bismillah, siap? Masya Allah, dugikeun ku sendal tadi selatna. Masya Allah ya. Siap, naik pangkat ya sampai ke atas ya. Bismillah. Siap? Kira sa'alid Ustad. Pas ya. Bismillah. Cekap. Aduh sambil haridang mudah haridang. Bismillah ya. Siang-siang, Masya Allah ini teh bulan apa? Bulan Zulhijjah ya, bagusnya Mas Saum ya. Hari ini hari Tarwiyah, besok insya Allah Arafah. Masya Allah, jemaah haji yang keluarga kita, saudara kita yang sekarang lagi berangkat, lagi Arafah sekarang ya, lagi wukuf. Masya Allah Bunda, kalau ada yang pergi ke sana di WhatsApp titip doa ya gitu. Banyak juga di IG tuh, banyak juga para influencer yang lagi pergi ke sana yang mau doa tulis kata gitu ya. Bunda, kita mah ada namanya ke ikhtiar ya, boleh nggak? Boleh ya, minta didoakan sama banyak orang. Bismillah. Siap? Udah, ini mic-nya aman. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, angkat tangan kanan. Pegang pundak besti sebelahnya. Ada besti sebelahnya? Bunda, kajianna tesan mulai tos bingung kanan sareng kiri. Besti sebelahnya yang mana ya kayaknya? Besti aku mah di sana katanya. Ada besti sebelahnya? Ada. Sok ditepuk-tepuk dengan lembut. Hai besti. Bangun. Kalau nggak bangun, handphonenya buat aku. Pindah ke tangan kiri. Jauh deh, keluar bahasa Jerman ya. Sila, tangan kiri. Hai besti. Kamu juga harus bangun. Kalau nggak bangun, siap-siap ya. Itu handphone. Jadi milikku. Bunda, kalau kita teh datang ke sini aja udah berat. Nah, ayeuna tos di masjid kedah fokus ya. Jangan sampai isinya di sini, emutannya kemana-mana ya. Bismillah ya. Dapur aman? Anak-anak aman? Bapak aman? Aman. Bismillah ya. Kenapa Bapak langsung gitu ya? Aman Bunda. Siap ya? Fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk dapat mengamalkan ya Allah, dan berikan kemudahan ya Allah untuk dapat menyampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Bunda Damang Sadayana? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Gitu ya. Harus semangat Bunda ya. Menuju sarawum ya teh, terus iya. Masya Allah. Bismillah ya. Ini teh mudah-mudahan jadi saum yang paling Allah cintai. Karena 1 sampai 9 ini adalah hari-hari di mana Allah sangat mencintai. Bismillah ya.
Bismillah, semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah nanti di Yaumil Mizan, Masya Allah, kenapa itu teh berat-berat ting amal teh? Masya Allah, mudah-mudahan saum kita ya. Bagi yang sedang haid, itu maya memang sudah qadarullah. Yang tidak ada halangan, jangan sampai luput. Kalau guru saya bilang 1 sampai 9 mah bisa sapu bersih gitu ya. Kalau nggak kuat 9, 8 boleh, 7 boleh. Saya mah nggak kuat, mau sehari aja, Arafah aja, sok itu yang dikejar ya. Bismillah, semoga Allah jadikan kita hamba terbaik. Bismillah ya. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita sadar mati jadi umat terbaik beliau. Bunda, kalau berdoa jangan sampai ke anak cucu aja ya, sampai keturunan kita semuanya hingga dunia ini berakhir. Semoga jadi umatnya Rasulullah. Bunda, semakin hari semakin kesini semakin banyak orang yang frustasi, betul enggak? Makanya doa itu jangan sampai luput dari kita. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah umat keturunan aku teh jadi jalmi-jalmi soleh, jadi jalmi-jalmi solehah. Karena bisa jadi mengundang syafaat untuk kita. Kita juga nggak tahu pulangnya kemana ya. Kita mau wajibnya berusaha, wajibnya berikhtiar. Bismillah ya. Nanti di akhir mudah-mudahan saya nggak lupa. Nanti punten diingetin. Saya ada doa yang sangat keren banget, luar biasa. Quran surat Ghafir ayat 8. Itu doanya para malaikat. Untuk siapa? Untuk kita. Meminta apa? Meminta supaya nanti dikumpulkan di surga. Harus ada gitu ya. Ada nanti, kenapa bisa memperoleh itu gitu ya. Ada nanti. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi kita bahas. Tapi hari ini mudah-mudahan Allah berikan izin kita lafazkan doanya sama-sama ya. Bismillah. Siap Bunda semua. Bunda, hari ini hari yang bersejarah banget ya. Masya Allah, jangan-jangan sudah berpuluh-puluh kali kita Idul Kurban. Selain dari makna yang luar biasa kurban, di mana Nabi kita Ibrahim alaihissalam meminta anaknya Ismail untuk mengorbankan dirinya, betul? Tapi selain itu ada pesan lain yang ingin Allah sampaikan. Siap? Jangan-jangan kita teh belum tahu. Sama-sama kita belajar ya. Sudah berpuluh-puluh kali Idul Kurban, jangan-jangan kita teh nggak tahu perihal ini. Padahal yang membuat sejarah ini adalah perempuan sama kayak kita. Siapa? Tokoh perempuan yang ikut berperan dalam lahirnya Idul Adha siapa? Siapa? Siti Hajar, Bunda. Tapi jangan-jangan kita teh belum kenal. Padahal ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu akan dikumpulkan nanti sama siapa? Sama yang kita cintai. Sedikit nanti kita akan cerita mengenai kisahnya beliau, Siti Hajar atau Sayyidah Hajar. Semoga dengan kita hari ini mencoba untuk mengenal kisah beliau, kita teh Allah golongkan sebagai orang-orang yang cinta sama beliau. Sampai sekarang karena adanya beliau, ratusan juta orang antri pengen kemana? Pengen ke Baitullah. Bunda, kalau daftar haji sekarang tahun 2024, maka waktu menunggunya berapa lama? Berapa yang tahu? 20 tahun. Kurang tepat. Ada yang tahu? 30 tahun. Kurang tepat. 10 mah caket. 42 tahun. Di tahun 2024 ya, informasi dari Kemenag 42 tahun. Antara 40 sampai 42 tahun menunggu. Subhanallah ya. Dia kan pami daftar di usia 50, walau alam bisawab. Tapi Bunda, kalau Allah mengundang mah banyak cara. Ya. Ikhtiarnya kita menabung, ya. Ikhtiarnya kita berusaha, ya. Yang penting usaha. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Bunda, ini kisah nyata. Bismillah. Halo. Hai. Fokus. Ini kisah nyata.
izin Allah beberapa waktu kemarin saya bersama teman-teman di pesantren Allah pertemukan dengan salah satu pimpinan Darut Tauhid. Kita di sana rapat, Bunda, kita membahas sesuatu yang insya Allah kebaikan untuk umat. Tapi sebelum rapat dimulai, beliau bilang gini, salah satu pimpinan dari Darut Tauhid, beliau bilang, saya itu sebetulnya sempat diberhentikan dari DT, katanya begitu. Terus kemudian tahunnya saya lupa pastinya berapa. Setelah saya diberhentikan sebagai seorang ayah yang biasanya punya pekerjaan, mendadak diberhentikan, berarti kan sesuatu yang luar biasa. Sarupani pada melantai dilakukan, kata beliau, sepanjang halal. Jualan abdi teh, tara jualan ka pasar gitu ya. Pokoknya berjibaku lah Bunda, sadayana teh kamu milari nafkah. Kemudian Bunda, saya teh ngadoa ke Allah teh, ya Allah mudah-mudahan ya bumi teh pajeng, kadang gitu ya. Begitu kita terhempit gitu ya, anu dia mutan teh, mudah-mudahan teh gical bumi, seueur gitu ya. Mudah-mudahan bumi teh pajeng. Di mana-mana teh saya teh ngadoa, ya Allah mudah-mudahan ieu teh bumi teh pajeng gitu ya, karena pendapatan juga semakin berkurang. Kemudian Bunda, saya teh terus ngedoa, dan harga rumahnya itu 500 juta. 500 juta. Setelah beliau lama berdoa dengan khusyuk, jadi wasilah ya. Kemudian Bunda, Jawa Barat ini punya kuota haji furoda. Terang haji furoda? Haji yang gak usah ngantri, begitu langsung ini. Tapi gimana milihnya? Siapa nama-nama yang akan dijadikan haji furoda? Nama-namanya itu diambil dari lembaga-lembaga Laziswab seluruh Jawa Barat. Pengurusnya dikumpulin namanya. Misal dari Darut Tauhid kirim 15 orang gitu ya. Dari rumah zakat 15 orang gitu ya. Terus kemudian diundi Diundi. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala diambillah eta teh kupon, dibaca, yang keluar namanya. Masya Allah, yang keluar namanya. Bunda, aya nu uninga berapa biaya haji furoda? 500 juta Bunda, seharga rumah. Jadi ya saya teh ngadoa hoyong pajang bumi 500 juta dipasihan ke Allah haji furoda anu pangosna saageng bumi. Masya Allah. Setelah beliau menaik haji, kemudian dipanggil lagi sama Darut Tauhid. Jantan Masya Allah ya. Kalau Allah udah manggil hambanya mah, banyak cara. Ya, banyak cara yang kita teh gak masuk logika di mana gitu ya. Dan berikut beliau juga udah nggak ingat itu teh. Udah nggak di DT, udah keluar gitu ya, diberhentikan, bujang-bujang emut. Masya Allah Bunda ya. Bunda yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, yakin. Bismillah, ranah kita mah berusaha. Satu lagi kisah nyata. Bunda, di Afrika itu pedalaman, itu orang-orangnya sangat apa ya? Kalau di kita kan di pedalaman juga udah banyak yang handphone ya. Kalau di sana tuh pedalamannya pedalaman banget, rumahnya juga rumah sangat sederhana banget di Afrika. Tetibanya ini orang Afrika lagi diam di rumahnya. Afrika itu kan atapnya itu bukan atap yang begini, jadi kayak pakai daun-daun, sehingga kalau ada sesuatu yang jatuh teh tembus gitu ya. Di dia kan pemain nomor tembus gitu. Kemudian suatu hari, nah si bapak-bapak ini lagi di dalam rumahnya, tiba-tiba ayah nu lebet, brut, nah ada yang jatuh dari atas. Ternyata apa? Ternyata itu drone. Terang drone Bunda? Drone itu mungkin sebesar, ada ya mungkin sebesar Al-Quran itulah, agak besaran ya. Drone itu yang kamera berjalan di kita buat melihat sekitarnya, itu kan pakai drone sekarang itu, pakai drone. Diambil lah drone itu teh, iya teh naon gitu ya, iya teh
tiba-tiba si gambaran UFO gitu ya. Tiba-tiba makanin besar gitu ya. Bunda, orang-orang itu bukan orang Afrika yang datang ke situ tuh yang ternyata punya drone. Tiba-tiba banyak orang, beberapa orang nyari. Dia kan nggak tahu tuh. Kayaknya di sinyalnya itu ke rumah ini jatuhnya drone itu. Kemudian dia datang bersama dengan teman-temannya, dia ngetok pintu rumahnya. Pak, dalam bahasa kita ya gitu ya, apakah kamu menemukan sebuah benda yang jatuh dari atas gitu ya, berwarna hitam dan sebagainya? Saya nggak tahu, ini aja ditemuin, dikasih aja barangnya. Oh, alhamdulillah ketemu. Bapak ini polos bilang kayak gini, ini bisa terbang ya? Ya, bisa terbang. Apakah ini bisa bawa saya ke tanah suci buat berhaji? Diketawain. Kabayang makanan angkel gitu ya, sampai ke Afrika, sampai ke Aram gitu ya. Dia mah yang lain ketawa, si orang itu mah gak ngerti. Ada yang ngesut aja temannya, teman yang orang-orang bukan orang Afrika yang punya drone itu ngesut, akhirnya viral berita itu. Banyak ketawa kan? Wah, katanya tuh gak akan mungkin. Saya pengen bisa nggak ini bawa saya terbang sampai ke tanah suci, katanya gitu ya. Kita juga kalau dengar itunya, isi bapak tehnya, sudah mau mungkin bapak sagung kumaha, itu sagung kumaha. Di pikirannya beliau nggak ada yang lain selain saya pengen haji. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, karena viral, pindah handphone 1 ke handphone 2, handphone 3, handphone beribu-ribu orang. Akhirnya sampai ke mana? Sampai ke Turki. Salah satu menteri di Turki lihat postingan itu. Lihat. Pas dilihat gini, apa yang beliau sampaikan? Undang orang itu bawa ke sini, kemudian bawa ke tanah suci. Masya Allah, itu nyata. Ya, jadi jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati. Bismillah ya, karena Allah mah sangat mudah mengundang ya. Yang penting kitanya sungguh-sungguh enggak gitu ya. Bismillah ya. Di balik semua keterbatasan kita, nabung ke anggo deui, terus nabung ke anggo deui. Ya, terus minta ke Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jangan sampai putus asa. Bismillah ya. Bismillah, setiap hari ini insya Allah akan kita bahas, akan kita kenal lebih dekat sama siapa? Sama Sayyidah Hajar. Jangan-jangan udah berpuluh-puluh tahun kita menghadapi Idul Adha, kita nggak kenal ada salah satu esensi yang juga sama-sama penting. Selain dari kurban gitu ya, dari ibadah haji yang kita dapat ambil hikmahnya. Bismillah ya. Bismillah, sebelum kita ke Sayyidah Hajar. Bunda, Sayyidah Hajar laki-laki perempuan? Perempuan, ada yang tahu apa artinya perempuan? Kita tahu jadi perempuan ya? Jangan-jangan kita teh nggak kenal. Pokoknya mah abdi mah istri we, rambutnya panjang, ayeuna nganggo kerudung gitu ya. Ada yang tahu perempuan apa? Nanti mah bulan depan mah ada door prize ya, Bunda ya. Bikin nanti door prize ya, bismillah ya, yang beragam. Bismillah, Bunda, jangan-jangan kita nggak kenal. Perempuan tuh dari kata empu. Ya, dari kata empu. Empu tuh apa? Empu tuh artinya yang memiliki atau dimuliakan karena sesuatu. Masih ingat cerita sejarah dulu? Empu keris, empu tantular. Kenapa dia dipanggil kayak gitu? Karena dia punya kekuatan, misalnya gitu. Dia punya kehebatan, makanya jadi empu. Diserap sama bahasa Indonesia, sama bahasa Melayu, jadi perempuan. Bukan perempuan, perempuan. Masya Allah ya. Nembe uninga sama saya juga ya, sama-sama belajar. Perempuan teh apa? Perempuan itu adalah sesosok makhluk yang sama Allah dikasih organ, tempat hidup manusia baru, dan dia dimuliakan karena itu. Masya Allah. Bunda pernah lihat, nanti searching aja ya, ada di luar negeri seorang laki-laki pengen punya rahim, bisa nggak? Udah
dioperasi berbagai macam cara, dengan bisa. Darah hima cuman ada di kita, di perempuan. Kadang kita tuh suka nggak memuliakan diri. Kadang kita tuh suka lupa. Bismillah ya, Bunda, hanya di Islam yang memuliakan perempuan. Di masa Mesir kuno, nanti kita jalan-jalan ke Mesir, karena Sayyidah Hajar itu asalnya dari Mesir. Di masa Mesir kuno, perempuan apalagi sudah bersuami, berarti dia seorang istri, dia itu jadi barang, jadi properti, bisa diperjualbelikan, bisa dikasihkan. Bahkan kalau istri rajanya meninggal, berarti kan tinggal istrinya tuh. Istrinya itu bisa diwariskan ke anak-anaknya. Makanya istilahnya apa? Incest. Anak punya istri, ibu itu terjadi ya di masa Mesir kuno. Bahkan di India sempat juga datang ke Indonesia waktu zamannya agama banyak di kerajaan-kerajaan kita. Itu ada namanya tradisi sati. Tradisi sati itu kalau suaminya meninggal, ada seorang suami meninggal, maka si istrinya nih, kalau dia pengen jadi seseorang yang dipuja, dia pengen jadi seseorang yang dimuliakan sama bangsanya, maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus terjun, dibakar sama-sama dengan jasad suaminya. Namanya tradisi sati. Jadi abunya barengan nanti. Subhanallah ya, ngeri. Cuman di Islam yang memuliakan kita tentang keperempuan. Ada disampaikan bahwa yang menggoda Nabi Adam siapa? Hawa. Di kitab agama yang lain. Padahal bukan. Dua-duanya tergoda. Jadi cuman di Islam yang memuliakan perempuan. Jadi banggalah kita jadi perempuan. Kadang-kadang suka lupa dengan aktivitas, ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus semuanya, jadi lupa aja kalau Allah memuliakan kita. Bismillah ya. Sayyidah Hajar, kita sekarang lebih dekat. Mudah-mudahan Bunda diemut, mudah-mudahan dengan kita sama-sama pengen dekat sama beliau hari ini, Allah jadikan wasilah ketemu sama beliau nanti di surga ya. Karena kata Allah, barang siapa yang mencintai orang-orang soleh, solihin, syadikin, Masya Allah ya, para sahabat, Rasulullah, para nabi nanti akan dipertemukan nanti. Masya Allah ya. Bismillah Bunda. Bunda, saya tanya, Sayyidah Hajar itu yang Bunda tahu pekerjaannya apa? Khadimat. Nah, ada lagi seorang apa? Seorang budak belian. Masya Allah ya. Betul Bunda. Sayyidah Hajar itu pada suatu kesempatan Rasulullah menyampaikan Sayyidah Hajar itu seorang budak. Tapi, nah fokus, ini barangkali yang kita baru tahu. Tapi dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW menyampaikan umunya Ismail, Sayyidah Hajar itu adalah seorang anak siapa? Anak raja alias putri raja. Masya Allah, nyak itu kita bahas sekarang. Bismillah Bunda, karena ada dua yang disampaikan Rasulullah SAW, kemudian para ulama berkompromi mencari asal usul dari Sayyidah Hajar dan dengan izin Allah ditemukan. Masya Allah. Bunda, fokus. Hai. Halo, Masya Allah. Halo. Hai, badai ngadongeng ya, supados tetundo. Bunda, zaman dulu, Bunda bayangkan Bunda lagi di Mesir. Masya Allah ya, lagi di Mesir. Mesir teh mana? No seur piramid, no aya Fir'aun ya. Bunda, zaman dulu Mesir itu ada dua kerajaan besar. Fokus. Ini nanti bagus disampaikan ke anak-anak kita ya. Bisi disangkanya Sayyidah Hajar itu seorang pembantu. Itu yang banyak dibikin sama agama yang lain untuk menjatuhkan kita. Tuh istrinya Nabi teh pembantu gitu ya. Sekarang mah kita bakalan gali ya bahwa bukan gitu ya. Bismillah Bunda. Ada dua kerajaan besar yang namanya satu kerajaan hulu, yang satu kerajaan hilir.
Kenapa dinamakan itu? Karena terkait sungai Nil. Kerajaan Hulu dan kerajaan Hilir. Kerajaan Hulu itu berada di selatan Mesir. Masya Allah. Kemudian orang-orang di kerajaan Hulu itu kulitnya agak gelap, rambutnya keriting, gitu ya, rambutnya keriting. Kemudian tidak terlalu tinggi. Namanya suku Kibetiyah namanya. Jadi di Hulu yang pertama sukunya Kibetiyah, orangnya hitam, kulitnya hitam, orangnya tidak terlalu tinggi, rambutnya keriting. Berbatasan dengan apa? Berbatasan dengan Sudan. Bunda kebayang orang-orang Sudan ya? Nah, gitu mirip-mirip seperti situ. Itu kerajaan Mesir Hulu. Satu lagi kerajaan Mesir Hilir, berada di sebelah utara Sungai Nil. Di sana ada di lembah-lembah Sungai Nil, jadi lebih subur. Banyak pelabuhan-pelabuhan. Kulitnya lebih putih. Yang di Mesir sebelah Hilir. Setelah itu dia lebih tinggi. Masya Allah. Pada zaman Nabi Ibrahim mau datang ke Mesir, itu Hulu dan Hilir teh berperang. Hulu dan Hilir berperang, pengen memperebutkan kekuasaan. Jadi pengen satu negara, pengen satu kerajaan aja. Namanya kerajaan Mesir besar. Hulu dan Hilir berperang, dan izin Allah yang kalahnya Hulu. Sebagaimana ada kerajaan yang kalah, maka anggota kerajaannya itu dijadikan tawanan. Kerajaan yang menang. Dan Sayyidah Hajar itu adalah anak dari raja kerajaan Hulu. Jadi bukan sembarangan. Kalau bahasa sekarang mah bukan kaleng-kaleng, bukan. Itu teh keturunan bangsawan yang kita kenalkan pembantu. Ya, bagaimana bisa cinta kalau kita nggak kenal? Masya Allah ya, ternyata umunya Ismail teh anak raja. Kemudian di sisi yang lain, Nabi Ibrahim mau ke Mesir. Dari mana? Nabi Ibrahim dari mana asalnya? Nggak tahu? Dari mana asalnya? Nggak tahu Nabi Ibrahim dari mana? Bismillah ya. Dari Mekah? Belum, kan Mekahnya belum ada. Belum ada Mekah waktu itu Bunda, belum ada. Dari mana? Dari Irak ya. Nabi Ibrahim dari Irak, kemudian beliau tinggal lama di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Palestina. Ya, makamnya sekarang kan beliau di sana ya, di Hadron. Kemudian dari Baitul Maqdis beliau mau datang ke Mesir. Ngapain? Nyebarin Islam. Istri beliau siapa namanya? Sarah. Bunda Sayyidah Sarah teh cantik pisan. Gelisnya teh kawanti-wanti Sayyidah Sarah teh. Di perjalanan, ini berdua nih perjalanan mau ke Mesir, Nabi Ibrahim bilang kayak gini, Sarah, nanti sesampainya di Mesir, aku akan bilang kamu sebagai saudariku. Siti Sarah, kenapa? Karena aku istrimu. Kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan, Sarah, aku dengar Raja Mesir itu mata keranjang. Tekau tinggal gelis, bening. Jadi mata keranjang itu udah ada dari zaman dulu Bunda ya, bukan zaman sekarang aja. Hidung belang Bunda, hidung belang itu ada sejarahnya. Ada dicoreng gitu zaman para sahabat. Iya betul, nanti kita bahas yang lain ya itu Maya. Tapi itu ada sejarahnya, bukan cuma nama istilah aja hidung belang, bukan. Masya Allah ya Bunda. Di perjalanan kemudian bilang, kenapa begitu wahai Ibrahim? Aku kan istrimu. Raja Mesir itu mata keranjang. Aku akan bisa menemanimu kalau aku bilang saudara. Kenapa kalau bilang suami jadi lebih sulit? Masih ingat tadi
Di masa Mesir kuno, kalau udah jadi istri itu perempuan bisa diperjualbelikan. Jadi nilainya itu lebih rendah kalau udah menikah. Yaitu itu termasuk dusta putihnya Nabi Ibrahim. Yang sebetulnya bukan dusta juga, karena kan memang saudara seiman. Karena waktu itu di dunia ini tidak ada yang seiman selain Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Singkat cerita, mereka berdua datang, dan betul sesampai di Mesir, kabar Siti Sarah anu gelis kawanti-wanti sampai eta ka raja Mesir. Namanya bukan Firaun ya. Jadi namanya masih Malik. Jadi nama itu raja Mesir. Firaun itu bukan nama, tapi dinasti. Nah, Firaun teh seur-seur teh, Firaun ieu, Firaun mungkin bunda pemika Mesir, seur cerita ieu. Itu teh jadi dinasti. Ini belum bergelar Firaun belum. Jadi masih raja Mesir namanya. Datang, tersebar bahwa ada seorang laki-laki datang bersama perempuan yang cantik. Betul. Ternyata segera datang pasukannya, diambil eta Siti Sarah teh. Nabi Ibrahim tanya, aku boleh ikut nggak? Kamu siapa? Aku saudaranya. Boleh nggak? Boleh. Kalau aku suaminya boleh nggak? Bujang-bujang gitu ya. Karena aku saudaranya, maka aku diperbolehkan gitu. Karena kamu saudaranya, kamu boleh ikut ke kerajaan. Dibawa eta Siti Sarah teh. Sebelumnya ada yang udah tahu cerita ini belum? Belum? Bismillah ya, sama-sama kita belajar. Dibawa eta Siti Sarah ke mana? Ke kerajaan. Sama Nabi Ibrahim, disimpan di ruang yang terpisah. Siti Sarah dibawa kemana? Ke dalam kamar. Mau diapain? Mau diapain kira-kira? Kira-kira seorang mata keranjang, hidung belang, ninggal nu geulis, kawanti-wanti bade naon? Memuaskan syahwat ya. Nabi Ibrahim di sebelah ruangan, kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, mohon berikanlah penjagaan yang terbaik. Dan saat itu juga mukjizat Allah turun. Ada yang tahu apa mukjizatnya? Bisa melihat ke ruangan yang lain walaupun ada sekat. Jadi kalau bunda emot film Superman bisa melihat gitu ya, walaupun ada tembok. Nabi kita mah beneran. Kalau Superman kan fiktif. Nabi Ibrahim betul. Jadi belum bisa melihat Siti Sarah di dalam lagi ngapain. Kenapa sama Allah dikasih seperti itu? Untuk supaya saling percaya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Masya Allah ya. Bunda, itulah pentingnya doa. Saat kita terpojok, saat kita sulit, saat kita terhimpit, jangan sampai nggak berdoa. Sekelas Nabi Ibrahim aja nggak doa. Kadang-kadang kita suka lupa, suka ngandelin diri, kedeh ku abdi, kedeh ayah si bapak, kedeh ayah si AAA. Doa, bismillah ya, kedeh ayah dokter. Hati-hati. Doa, karena semuanya yang punya Allah. Kemudian dia bisa melihat apa yang di dalam terjadi. Di ruangan sebelah ada dua orang, Siti Sarah sama Raja Mesir. Apa yang mau dilakukan Raja Mesir? Saat akan mendekati, badai dirawaknya, saat akan mendekati Siti Sarah, kemudian Siti Sarah berdoa, ya Allah, berikanlah aku penjagaan dengan, catat ya, dengan penjagaan yang sempurna. Berilah aku penjagaan dengan penjagaan yang sempurna. Maka seketika begitu akan mendekat, tiba-tiba badannya lumpuh Raja Mesir teh. Segimana? 1/4. Bagian mana? Bagian kanan atas. Dari sini sampai sini lumpuh. Kayak stroke. Tiba-tiba 1/4. Begitu mau gini, lumpuh. Langsung teriak-teriak, Sarah, apa yang kau lakukan? Aku kesakitan. Bunda bayangkan ya, aliran darah lagi biasa, tiba-tiba berhenti. Lumpuh sebagian. Sebelah kanan dari atas ke sini, 1/4. Bebaskan aku, Sarah. Apa yang kamu lakukan, Sarah? Kemudian
Sarah berdoa, Sarah teh kasihan. Berdoa, ya Allah, bebaskanlah Raja Mesir. Bebas tak? Jerik-jerik, gitu. Bebas deui. Apa yang dilakukan Raja Mesir? Penasaran. Jadi bukannya merasa kapok, bujang-bujang nami lagi pan mata keranjangnya double ya, keranjang ini Mbak ya. Gitu ya. Begitu mau begitu langsung begerwak deui. Sarah teh ngadoa deui, ya Allah, berikan penjagaan dengan penjagaan yang sempurna. Tiba-tiba Raja Mesir teh lumpuh lagi. Segimana? Setengah, bagian atas dan bagian bawah, sebelah kanan. Lebih sakit. Sarah, apa yang kamu lakukan? Aku kesakitan. Bebaskan. Aku janji aku tidak akan memegangmu. Aku janji aku tidak akan mengganggumu, Sarah. Terus ngapain? Sarah teh iba, aduh karunya merenang yang sekarang mah benar sudah tobat. Sarah ngadoa dan Allah ijabah. Jerik-jerik teh. Tenanan, alhamdulillah selalu tenanan deh. Jadi udah kapok belum? Ih, beli apa lagi ya? Keranjang ya. Betul. Nggak kapok. Berat deui. Mau menyentuh Siti Sarah berdoa lagi. Kemudian lumpuh lagi. Segimana? 3/4. Kanannya lumpuh, bekas yang tadi, atas, bawah. Yang kirinya lumpuh, bagian bawah. Kalau lumpuh yang atas kan udahan ya? Udah kesini kan? Gitu ya. Jadi kanan, atas, bawah, dan kiri. Yang sininya masih bisa. Makin sakit. Sarah, beneran ieu mah abdi mah alim moal Sarah moal. Kalau masa kali ini pan apa saya sadeana? Kan tinggal sepapat deui. Sarah berdoa dengan rasa iba, kemudian Allah ijabah. Allah kabulkan. Apa yang terjadi pada Nabi Firaun? Jerik-jerik. Benar gitu ya. Terus ngapain lagi? Dia segera keluar buka pintu, menampar semua penjaga prajuritnya. Terus bilang, kalian bukan memasukkan wanita ke kamarku, tapi kalian bawa syaitan yang bisa sihir. Katanya begitu. Kaget. Baru sekarang benar ketemu perempuan kayak begini. Kemudian beliau manggil Ibrahim, Raja Mesir eta teh manggil Ibrahim, manggil Siti Sarah, dibawa ke ruangan tertentu. Di situ teh bilang Nabi Ibrahim teh, maaf Baginda Raja, sebetulnya Sarah ini istriku, bukan saudariku. Apa kata Raja Mesir? Oh, bukannya bilang dari tadi atuh, gitu ya. Padahal mah karena itu ada respect Raja Mesir kepada Sarah dan Ibrahim. Belum ada dikisahkan, saya belum mendapat ilmunya bahwa Raja Mesir itu masuk Islam, tapi beliau tuh menerima dakwah dengan baik. Jadi mau ngedengerin gitu, mau ini apa. Saking respectnya, aku hadiahkan pembantu terbaikku, gitu. Dihadiahinlah Hajar, gitu ceritanya. Jadi Hajar itu seorang anak raja yang bekerja jadi pembantu, ditarik jadi pembantu karena kalah perang orang tuanya. Jadi bukan sembarangan, jadi bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi keturunan yang luar biasa, keturunan bangsawan. Bunda, singkat cerita, mereka lama tinggal di Mesir. Akhirnya mereka pulang ke Baitul Maqdis. Siapa aja yang pulang? Nabi Ibrahim, siapa lagi? Siti Sarah, siapa lagi? Hajar. Bertiga ya? Jalan bertiga dari Mesir ke Palestina, Baitul Maqdis. Setelah di Baitul Maqdis, kemudian Sayyidah Sarah berkata sama Ibrahim, wahai Ibrahim, kita sudah lama menikah. Sayyidah Sarah itu saudara sepupu ya, jadi mereka itu masih saudaraan.
Kenapa banyak yang menikah masih saudara? Untuk menjaga keturunan. Jadi anak dari pamannya Ibrahim, wahai Ibrahim, kita sudah lama menikah, tapi kita belum punya keturunan. Siapa nanti yang akan meneruskan dakwahmu, wahai Ibrahim? Wahai Ibrahim, nikahilah Hajar. Nabi Ibrahim langsung mau apa nolak dulu? Nolak dulu, beri apa? Iya, nolak. Enggak, Sarah, saya enggak mau. Saya enggak mau, Sarah. Di kesempatan yang lain, diolok dari bunda, wahai Ibrahim, nikahilah Sarah. Nikahilah Hajar. Enggak, Sarah, saya enggak mau menduakanmu, Sarah, saya enggak mau. Diolok dari bunda, diolok, dirayu, nikahilah Hajar. Akhirnya mau. Kemudian mereka menikah. Dan Masya Allah, tidak lama setelah menikah, Allah kasih wahyu. Wahai Ibrahim, kamu akan segera dikaruniai anak yang sangat sabar, sangat tabah, sangat soleh. Jadi ciri-cirinya Nabi Ismail itu udah dikasih tahu sama Allah. Masya Allah, betul bunda, tidak lama setelah menikah, Sayyidah Hajar hamil. Pertanyaannya, jawab jujur ya. Apabila ada seorang suami, istrinya 2, yang satu lama gak punya anak, tapi cantik, kawanti-wanti. Anu 2, biasa aja, tapi dia hamil, mengandung anak yang diimpi-impikan, diidam-idamkan lama deh. Kacumponan. Kira-kira perhatian suami lebih besar ke yang mana? Yang hamil? Ima perasaan wanita banget ya. Betul bunda. Perhatian Nabi Ibrahim tumpah ke siapa? Ke Sayyidah Hajar. Masya Allah. Yang namanya manusia, ya manusia ya. Sama Sayyidah Sarah juga manusia. Apa yang terjadi pada Sayyidah Sarah? Cemburu. Bulan pertama, hari tua ku menangis, nah gitu ya. Bulan kedua, kaditu kau abdi di dia sepi, gitu ya, kebayang ya. Bulan ketiga, makaning hamil teh sabaraha bulan? 8. Semakin hari semakin memuncak eta teh rasa cemburu sampai enggak kuat. Mohon sakit hati, nah jadi kieu cenah. Tidak sesuai ini dengan skenario beneran ya. Namanya manusia, padahal wanita sesolehah itu ya. Namanya manusia, bunda ya, sama-sama ada sifat rasa cemburu. Dan cemburu itu suka hilang akal. Ya. Sampai cemburu buta ya, menitari cemburu buta saya. Sampai pada suatu hari sudah 9 bulan gak kuat eta teh nahan rasa cemburu. Beledag. Asal nama tepok gitu ya, akhirnya beledag. Apa yang dikatakan Sayyidah Sarah kepada Hajar? Wahai Hajar, kalau engkau masih tetap ada di depanku, demi Allah akan aku potong 3 bagian tubuhmu. Subhanallah ya. Wahai Hajar, kalau engkau masih ada di situ, akan aku potong 3 bagian tubuhmu. Saking panasnya. Nabi Ibrahim melihat itu, wah ini harus cari solusi. Akhirnya belum dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, kamu harus segera membawa Hajar. Tidak lama setelah kejadian itu, Hajar melahirkan. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, Hajar, kita pergi. Bunda bayangin ya, habis ngelahirin bawa bayi merah. Kebayang ya, habis ngelahirin teh lelesna kuat. Harus jalan bawa bayi merah ke mana? Ke tempat yang gak tahu. Kemudian, nah
Untuk meredam kemarahannya Sarah, apa yang dilakukan Hajar? Hajar datang menemui Sarah. Beliau mengganti baju kemuliaan sebagai seorang istri. Jadi zaman dulu itu ada baju yang beda antara istri dengan pembantu, itu beda bajunya. Mengganti baju kemuliaan seorang istri, dia ganti menjadi baju pelayan yang waktu itu dia pakai. Kemudian datang sama Sarah, bilangnya kakak ke Sarah itu, bayang ya, kakak, aku ini tetap pelayan kakak. Kakak, aku tuh begini kan atas ridhonya kakak. Aku tuh bukan saingan kakak. Masya Allah ya, aku tuh akan tetap jadi pelayan kakak. Kira-kira dimaafin nggak? Enggak. Semakin marah, semakin memuncak rasa cemburunya. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim segera mengambil Hajar, kemudian memerintahkan Hajar untuk pakai baju yang panjang dan membuka ikatan baju rok bagian bawah. Jantan gak gapui acukna. Kebayang gak buat apa? Buat ngehilangin jejak bunda. Kalau langkah gini kan gak gapui kesapu ya. Gitu. Kan padang pasir. Biar apa? Biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Buat ngejaga Sayyidah Hajar. Masya Allah. Karena kalau lagi cemburu mah suka gelap. Ya, cemburu buta apaan ya. Jadi Masya Allah sampai sedetil itu ya Nabi Ibrahim pengen gelundingin Hajar, lepaskan ikatan rokmu. Jadi lepaskan supaya nggak gapui. Jadi kalau langkah itu tersapu. Jadi jejaknya hilang. Masya Allah. Akhirnya mereka jalan kemana? Ke arah selatan. Berapa hari? Sudah tahu berapa hari? Nggak tahu? 15 hari tidak berhenti. 15 jadi sambil bawa bayi merah. Kebayangnya habis bekas lahiran teh kan kita sesuatu ya. Ya gitu kan. Sekarang juga ada banyak obat ya secara wasilah. Tetapi rasanya juga macam-macam di perut. Kita jalan 15 hari. Akhirnya sampai di satu tempat yang tidak ada tanaman, gersang, berbatu, terjal. Bunda, ada tidaknya tanaman itu penting. Karena kalau ada tanaman, itu insya Allah mata air dekat. Jadi bunda pamimila di bumi, tinggal di dia teh subur atau ada tanamannya enggak. Karena itu cincirining, ada cincirining ya, bahasa Korea. Cincirining itu teh ciri-cirinya ada mata air. Kalau ada tumbuhan berarti ada mata air. Kalau ada tumbuhan ada tempat bernaung. Aya kalau ngiuhan, upami hujan, upami panas kan ada tumbuhan. Upami ada tumbuhan bakalan ada burung kan? Bakalan ada binatang, kayak tumbuhan teh insya Allah berbuah gitu ya. Ini mah nggak ada apa-apa, namanya lembah Bakah, bukan Mekah. Lembah Bakah yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada tumbuhan, bukan somewhere, ini mah nowhere. Gitu ya, nggak bisa. Terus kemudian ke sana, bunda, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar diuji dengan air yang semakin sedikit. Setelah sampai di lembah Bakah, bunda semuanya, Nabi Ibrahim dapat wahyu, wahai Ibrahim, kamu harus segera pulang ke Sarah. Redakanlah kemarahannya Sarah. Kalau 15 hari pergi, berarti 15 hari pulang. Berapa lama gak ketemu Sarah? 30 hari. Apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim? Galau ya bunda. Laki-laki seperti apa aku meninggalkan istri dan anakku gitu benar ya. Sama dengan Nabi Ibrahim juga manusia. Diuji dengan persediaan air yang sedikit. Sambil menerima wahyu, Nabi Ibrahim jalan sedikit-sedikit ke sebelah utara.
Jalan lagi, bingung harus kayak gimana, tapi dah harus pergi, dan kata Allah harus pergi. Jalan sedikit, Siti Hajar di sini sama anaknya Ismail. Kemudian dilihat, kenapa semakin hari semakin menjauh, dikiranya mau nyari air, kenapa jadi nggak nengok-nengok? Dipanggil, wahai Ibrahim, kenapa kau meninggalkan kami? Jelaskan, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim gak bisa jawab, Bunda. Inilah kaidahnya kalau kita ngobrol sama bapak, sama suami, anak-anak kita yang laki-laki, kalau nggak bisa jawab, itu berarti pilihannya sulit. Jadi entah dipaksa, aduh bapak teh, terus bapak jawab aja, jawab aja. Itu tandanya, itulah kaidahnya tuh, yang Ustadz Rudi Suserian dia dipangkarkan. Itulah kaidahnya kalau laki-laki. Jadi itu pilihan yang sulit. Bukan Nabi Ibrahim gak mau menyampaikan, bukan. Nabi Ibrahim takut Siti Hajar itu jadi berprasangka tidak baik sama Allah, karena kan beliau yang merasa terzolimi. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim gak bisa jawab. Setelah itu, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami? Jelaskan. 3 kali bertanya, tidak dijawab. Akhirnya ganti pertanyaan. Hei, ini teh clue buat kita. Kalau nanya gak dijawab, ganti pertanyaannya Bunda. Kemudian Bunda diganti pertanyaannya. Kalau tadi, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami? Jelaskan. Kenapa? Jelaskan. Itu pertanyaan esai atau pilihan ganda? Esai. Kalau esai kan jawabannya panjang ya. Akhirnya diganti sama Sayyidah Hajar, tidak pintar ya, Masya Allah. Akhirnya diganti jadi PG. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kan tinggal jawab iya atau tidak, lebih mudah ya. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang sambil belum ya. Nabi Ibrahim teh ngambil tangannya Siti Hajar, fokus. Nabi nanya Siti Hajar, kemudian bilang, sambil digenggam gini, Hajar, ya ini adalah perintah Allah. Apa yang dilakukan Hajar? Langsung ditepiskan tangannya. Wes lamas, kalau begitu saya gak butuh sampean. Abi mah butuh gitu, kata Siti Hajar. Karena aku tahu kalau ini perintah Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakanku. Ini kata-kata sejarah yang menyebabkan lahirnya kota Mekah. Masya Allah ya, dari kata-kata itu. Kalau ini perintah Allah, maka aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Masya Allah, ini kata-kata yang keren banget, yang menyebabkan lahirnya Mekah, lahirnya Quraisy, lahirnya juga Baitullah, itu dari kata-kata itu. Ya, sama-sama kita belajar. Kemudian, karena kata-kata itu, Hajar diuji. Kemudian, suatu ketika, Nabi Ibrahim sudah berangkat, airnya habis. Ini masih ada ya? Ini mah habis. Kalau air habis, air tetenya juga habis. Kemudian kata para ulama diriwayatkan nangisnya Ismail itu nangis bayi udah yang mau sekarat, bukan nangis biasa. Dia nangis yang udah mau sekarat gitu, nangis bayi yang sekarat. Hajar ngelihat ke kanan, ada bukit Sofa, terus yang kedua ada bukit Marwah. Bunda, dia naik ke atas. Nah itu bukan kayak marmer kayak ada yang sudah berangkat umroh atau haji, enak di sana ya. Jadi kayak pakai marmer dingin gitu ya, Masya Allah enak. Zaman dulu mah bujang-bujang, terjal, berbatu, keras, semuanya luar biasa, panas. Naik ke bukit, kita waktu sebentar lagi ya, naik ke bukit Sofa. Kemudian di Sofa lihat nggak ada orang, nggak ada bantuan, nggak ada binatang, nggak ada tumbuhan sekelilingnya, nggak ada apa-apa. Ngapain? Guys, di situ ada bukit lagi. Dia turun. Masih ingat nggak yang sudah pernah umroh atau berhaji? Ada garis warna hijau. Siapa yang pernah? Bu Haji? Ya, ada garis warna hijau. Sunnah kita lari-lari kecil, itu ada sejarahnya. Waktu Sayyidah Hajar turun dari bukit Sofa,
kan nuruktuk terjang nuruktuk jadi gitu tah. Nah gitu kayak terdorong, itulah yang dijadikan sekarang syariatnya harus lari ke kecil. Jadi nanti Bunda waktu sa'i itu ada lampu hijau ya, lampu hijau nanti ada garisnya. Kita sunnah bahkan ihwan ya, laki-laki lari-lari kecil di situ. Itu sejarahnya itu. Sayyidah Haja teh keteronjong gitu tah kita tah. Nuruktuk naik mudun. Jadi mungkin pas umroh, oh iya teh Sayyidah Haja nuruktuk di dia. Masya Allah ya. Kemudian naik ke bukit yang satu lagi, ke bukit Marwah. Dilihat kanan kiri nggak ada juga. Ini teh gimana? Terus kemudian jalan lagi ke Sofa, jalan lagi ke Marwah 4 kali. Bunda, Siti Hajar itu bukan orang bodoh. Siti Hajar itu bukan orang yang nggak tahu di situ teh nggak ada apa-apa, bukan. Tapi Hajar memang nggak minta bantuan yang di bumi, Hajar minta bantuan yang di langit. Karena yang di bumi kan udah tahu nggak ada apa-apa. Orang nggak ada, tumbuhan nggak ada, binatang nggak ada, semuanya gimana? Itulah kenapa ikhtiar lebih utama daripada hasil. Usaha lebih utama, lebih mulia daripada sukses. Maka berusahalah. Ada yang di sini mungkin abi enjing-enjing damel, abi usaha A berhasil, usaha B berhasil, C D tetap begitu maju-maju. Terus Bunda usaha, datang rezeki mah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Banyak di sini yang usahanya A, usahanya B, terus ya kerja juga dari pagi, pulang petang, tetap sakit-sakit kene. Akhirnya rezeki ada yang dari tidak disangka-sangka. Dia SMS aja sama anak, Umi mau transfer, Masya Allah. Padahal kerjanya mah kumaha. Tiba-tiba bapak, Bun, dapat bonus, atau dapat pekerjaan tidak disangka-sangka, begitu mudah. Padahal kita kerjanya mah di mana, dapatnya dimulai di mana. Hajar berhenti sampai yang ke-7. Itulah menandakan harus maksimal. Kita mah kadang-kadang terus kaki, abi mah kieu tuh kumaha tuh sangsara wae. Hati-hati, bosenan. Ya, Masya Allah. Kemudian dengan Allah Subhanahu wa taala, karena usahanya itu Allah anggap mulia, Allah bernilai, Allah kasih nilai mulia usahanya itu. Bahkan kalau kita haji atau umroh nggak sa'i itu nggak sah. Jadi ikhtiarnya yang dinilai Allah, bukan minum air zam-zam. Hati-hati. Ya, bukan hasil, kan hasilnya dapat air zam-zam. Mukjizat, bukan. Kalau ada gitu rukun yang sudah haji umroh, rukun nggak minum air zam-zam nggak sah. Tapi kalau nggak sa'i nggak sah. Ya, jadi usahanya itu yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Abi teh ngaos, unggah dinten, unggah pekan, tapi naha lisan masih nggak terkontrol, terus aja ngaji. Abi kumaha tetap we kieu terus aja datang. Bismillah ya. Bunda, akhirnya malaikat Jibril, Allah memerintahkan malaikat Jibril mengepakkan satu sayapnya. Ada berapa sayap malaikat Jibril? Ada 700. Satu sayap dikepakkan ke bumi. Apa yang terjadi? Muncul mata air. Dari mana? Dari kakinya Ismail. Muncul, apa yang dilakukan Sarah? Segera menghampiri. Kemudian apa yang dilakukan? Ngambil batu, dikumpulin, zam. Kumpul. Masya Allah, dalam satu riwayat fokus, ini penting banget buat kita. Rasulullah SAW menyampaikan, kalau saja seandainya Ummu Ismail tidak mengumpulkan air, tapi membiarkannya melebar, niscaya Mekah akan punya sungai. Tapi karena dikumpulkan, nggak ada ya. Tapi ini menjadikan syariat untuk kita. Itu mah Sayyidah Hajar sampai segitu tauhidnya. Namun kita ngapain? Nggak cuma gitu, kita milari panci, milari yuk kanggo engine, sarupani. Bunda pernah nggak merasa kurang air? Ledengnya kadang-kadang enggak. Saya pernah Bunda, panci di pinuhan, bang digoloncakan ember semua gitu ya.
Itu Sayyidah Hajar tauhidnya tinggi, Masya Allah ya. Itu yang membuat kadang-kadang pikiran kita membatasi kita, prasangka kita membatasi karunia Allah. Hati-hati, ini kadang kita nggak sadar. Abi mah kieuda sangsara wae, abi mah susah weh, hati-hati. Padahal sama Allah mau dikasih solusi, tapi kita udah menjudge diri bakalan susah. Aduh budak teh meni baung kieu da, budak mah baung da. Nah, hati-hati. Padahal sama Allah mau dibikin soleh anak itu teh. Tapi karena kita lisan tidak terjaga, karunia-Nya nggak jadi disampaikan, hati-hati. Jadi prasangka kita membatasi karunia Allah. Jangan ya, harus positif, berprasangka baik sama Allah. Kemudian senang pisan eta bayi teh dimandian, dikasih minum, Masya Allah. Bunda, dari sana Bunda datanglah banyak orang-orang ke Lembah Bakah. Tadi saya lupa sebelum ditutup, ada satu ayat, boleh ditulis dulu aja ya. Quran surat 14, ayat Quran surat Ibrahim ayat 37. Nah itu doa yang Nabi Ibrahim bacakan 37. Ingat nggak waktu saya menjauh, Nabi Ibrahim menjauh Siti Hajar di sana. Nah itu berdoa 37. Ya Allah, aku 37. Quran surat Ibrahim surat 14. Di situ, ya Allah, aku titipkan sebagian dari keturunanku. Semoga banyak orang-orang yang mencintainya, semoga banyak orang yang sholat di sana, di sebelah rumahmu, Baitullah. Dan berikanlah limpahan rezeki dari buah-buahan. Nabi Ibrahim tidak berdoa, ya Allah, tumbuhkanlah tanaman-tanaman, enggak. Tapi rezeki dari banyaknya buah-buahan. Yang sudah pernah ke sana, sudah tahu ya, di sana mah gersang, tapi buah-buahnya banyak banget. Dan beda sama di Indonesia. Di Indonesia mah jeruk sarageun kieu tah, di itu mah jeruk sarageun kieu dan murah harganya. Apalnya juga beda-beda. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Itu tadi doa yang Nabi Ibrahim sampaikan. Singkat cerita, Nabi Ibrahim datang setelah berbelas-belas tahun kepada Siti Hajar dan Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, Ananda, aku bermimpi untuk menyembelih engkau. Apa yang dijawab Nabi Ismail? Ayah, ya abati, wahai ayah, jika itu adalah perintah Allah, maka silahkanlah lakukan. Jadi kalau aku termasuk hamba yang bersabar. Udah kebayang, udah lama gak ketemu, kalau kita maya, udah lama gak dibiayain, gitu ya. Mang puluh-puluh belas-belas tahun gak dikasih ini, tiba-tiba datang tadi ngageresel gitu ya. Kumaha itu laki-laki macam apa? Tapi apa jawabannya Nabi Ismail? Boleh. Pertanyaannya, siapa yang mendidik Ismail sampai seperti itu? Jadilah kita ibu seperti Siti Hajar. Kita mah kadang kalau ada kita yang berbeda pendapat sama suami kita juga ya, supaya anak pro sama kita kita jelek-jelekin si bapak teh, si bapak gitu, si bapak gitu ya betul ya, supaya anak teh lebih ini ke kita. Jangan ya, sepertilah Sayyidah Hajar. Masya Allah. Bunda, dari sana lahirlah Mekah. Dari sana lahirlah bangsaku Quraisy. Dan dari sana yang menyebabkan Rasulullah itu dari bangsa apa? Quraisy. Masya Allah. Jadi kalau nggak ada Sayyidah Hajar, ya barangkali nggak ada Mekah. Beliau itu adalah perempuan peradaban, Bunda, yang melahirkan peradaban. Bukan perempuan sembarangan. Jangan-jangan kita lebih kenal artis zaman sekarang daripada beliau. Padahal kalau nggak ada beliau, bagaimana kita? Istilah ya Bunda ya, kalau nggak ada Rasulullah, siapa yang nuntun kita? Semoga dengan sehari ini kita membahas beliau, Allah catatkan kita teh jadi orang-orang yang mencintai Sayyidah Hajar. Bismillah ya. Satu sisi juga Sayyidah Sarah juga akhlaknya sangat mulia. Itu tadi cemburu kadang-kadang membuat buta. Bismillah ya Bunda ya. Semoga Allah golongkan dia jadi hamba terbaik, ibu-ibu terbaik.
Jadi saat anak-anak kita belum sesuai dengan harapan kita, jangan menyerah. Terus semangat, minta sama Allah, doa. Kesulitan kita belum seperti kesulitannya Siti Hajar. Ya, belum seperti Sarah yang mau disergap, diterkam sama Raja Mesir. Kan gak kayak gitu juga kita ya. Insya Allah. Bismillah Bunda, semangat. Tadi doa yang tadi surat Quran surat Ghafir ayat 8. Bunda kalau bisa itu dihafalkan. Itu doanya para malaikat. Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Itu doanya para malaikat untuk siapa? Untuk kita. Bunda kebayang ya, malaikatnya pernah berdoa buat kita supaya kita dikumpulkan nanti sama-sama di surga. Bunda, saya tanya, fokus 2 menit lagi ya, 1 menit lagi, mudah-mudahan fokus. Bunda, kalau Bunda pergi sama teman-teman nih, teman-teman jamaah ke tempat yang bagus banget, atau Bunda pergi umroh, tapi di keluarga Bunda sendiri, nggak sama suami, nggak sama anak gitu ya, Bunda itu sendiri. Setelah sampai di tanah suci, lihat Ka'bah, itu indah banget. Bunda, apa yang terpikir Bunda? Duh, coba hayang ayah si bapak gitu tuh, hayang ayah si Adreng gitu, hayang ayah si Neng gitu ya. Kata mah di dunia tos gitu, komo nanti di surga. Saat Bunda Allah sampaikan ke surga, kalau nggak ketemu, Bunda pengen dipertemukan, doanya apa? Doanya itu yang tadi. Kalau dan bisa saling ngasih syafaat, kita nggak tahu akhirnya ada di mana. Mudah-mudahan keturunan kita banyak orang-orang soleh, solehah, sehingga bisa ngangkat kita. Ada pertanyaan ke guru saya, Ustadz, gimana kalau anaknya di surga level 1, orang tuanya di level 7, Masya Allah, Firdaus ya, level 7. Bisa ketemu nggak? Bisa ketemu nggak? Hah? Ya benar. Sudah pernah ada bahasan surga di sini? Tiap level itu beda-beda Bunda. Beda-beda pohonnya, beda-beda warnanya, beda-beda airnya, beda-beda bajunya, beda-beda. Nanti ya, mudah-mudahan sama-sama kita belajar. Beda-beda, indah banget, beda-beda. Level 1, level 2, ada surganya perak-perak, ada surganya emas-emas. Masya Allah. Kalau di level 1 bisa nggak ketemu? Apa jawabannya? Yang level 1 itu dinaikkan sama Allah ke level yang ada orang tuanya. Jadi level 7 dinaikin. Masya Allah ya. Keren gak? Keren banget. Pindah level. Bukan hanya nganjang. Kalau nganjang main ya, nanti balik lagi. Ini pindah level. Itulah fungsinya syafaat. Makanya tadi saya dari awal berdoa itu jangan sampai anak cucu, jangan sampai itu aja. Ya Allah, dugikan ke ujung dunia ini, mudah-mudahan banyak orang soleh. Bunda ada kisahnya Pak, kita sebelum ini kita tutup. Ada kisahnya Pak, ada sebuah keluarga di Jawa Timur atau Jawa Tengah, saya lupa. Bukan di Jawa Barat, Jawa Timur atau Jawa Tengah. Kemudian ada anak 12 tahun hafal Quran. Hafalnya mungkin, bukan hanya hafal, tapi mungkin. Masya Allah ya. Bahkan guru saya bilang, sama saya aja hafalannya bagus ya anak ini. Katanya begitu. Hafalannya bagus, 12 tahun. Tapi ternyata setelah ditelusuri, orang tuanya meninggal bunuh diri. Ya. Jadi sebelum anak ini dewasa, sebelum anak ini besar, sebelum anak ini menghafal Quran, orang tuanya meninggalnya bunuh diri. Bagaimana? Asal teka emutan, kan logikanya gimana? Orang tua yang bunuh diri, berarti sampai bunuh diri itu kan berarti nggak punya iman gitu ya. Sampai pondok kayak gitu ya. Tapi kok anaknya bisa hafal Quran? Walau alam bisawab. Barangkali ada, bisa jadi nenek moyangnya, buyutnya, keturunannya itu mungkin barangkali orang soleh yang mendoakan seluruh keturunannya. Hati-hati dengan doa. Kita juga nggak tahu Bunda, barangkali ada keturunan kita yang keberapa,
ya, yang betul-betul jadi umat terbaik Rasulullah yang sangat betul. Karena zaman semakin kesini semakin ampun-ampunan. Kemarin aja seorang ibu menzinahi anaknya 6 tahun, dibikin video, dibikin viral. Supaya dia pengen dibayar berapa? 15 juta, 12 sampai 15 juta gitu. Di video seorang anak seorang ibu ngegaulin anaknya laki-laki 5 tahun atau 6 tahun, diiming-imingi uang 12 sampai 15 juta. Udah betul-betul orang gila itu. Bunda, berdoa jangan henti, camkan itu. Bismillah ya, termasuk doa yang tadi. Selain di Robi Habdi Minas Solihin gitu ya, doa yang lain masukkan juga doa itu. Bismillah ya, semoga bermanfaat. Semoga Allah golongan jadi hamba terbaik. Keturunan kita dijaga Allah semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah jauhkan kita dari perkara yang tidak baik. Semoga Allah jauhkan kita dari maksiat, menjadikan anak keturunan kita soleh-solehah. Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kumpulkan kami di surga terbaik-Mu ya Allah, bersama anak kami, bersama pasangan kami, bersama keturunan kami ya Allah. Engkau Maha Rahman, Maha Rahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga aktivitas kita baik semuanya. Ini bulan hari-hari terbaik, jangan lupa saum. Kalau sekarang nggak bisa, besok, kecuali yang uzurnya, yang haid dan sebagainya. Bismillah Bunda, yang betul semuanya pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dari saya, mohon untuk dimaafkan. Sama-sama kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair untuk ustazah kita Safina. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam keriduan Allah apa yang disampaikan barusan Ibu ya. Alhamdulillah kita sama-sama telah nambah wawasan tentang sejarah Ibu ya. Senang Ibu ya? Belum disampaikan? Iya. Nanti ada yang disampaikan lagi. Ini pengumuman ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah Bu ya, belum selesai Bu ya, belum ditutup. Ustazah akan menyampaikan sesuatu yang mungkin tertunda lupa. Iya. Semangat ya kita teh ya. Bismillah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, saya mohon izin sebelumnya. Insya Allah Ahila ini kan sekarang menggerakkan lagi majelis taklim. Sekarang ini dibagi 7 wilayah. Untuk Cimahi Selatan ini dibagi 2 wilayah, daerah Bu Haza Fauzia dan Bu Haji Ilah di sini gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ramai lagi ya Bunda ya, lebih gitu. Nanti bulan depan insya Allah, tapi kita ustadznya pembicaranya gantian, jadi diputar. Kalau kemarin kan saya per wilayah gitu ya, kalau saya nanti baru nanti insya Allah Bunda ketemu dengan pengisi yang lain di bulan depan insya Allah ya, sama-sama nanti belajar. Terus kemudian kegiatan kedepannya apa? Banyak kegiatan, program-program bagus sudah disiapkan sama Ahila, betul-betul dakwah. Kemudian ada juga rencana untuk kurban juga, mudah-mudahan nanti bisa sampai ke sini gitu ya, amanah-amanah dari para yang menitipkan di Ahila. Makanya kami data tadi ada absensi ya. Jadi kalau kemarin mah harus anggotanya harusnya itu tidak terdaftar, tidak boleh ikut ngaji misalnya begitu ya. Secara ini kalau sekarang mah bisa siapa aja, gitu ya, bisa siapa aja. Terus ngawas mah kita juga harus ini ya, harus sasarangan gitu. Jadi, nah absensinya sekarang pakai absensi yang terbaru yang tadi difokuskan. Jadi jamaahnya besar. Terus kemudian ada kenceleng ini nanti untuk siapa? Untuk sini. Untuk daerah sini juga, untuk daerah Bu Ilah juga. Nanti Bunda yang berkenan mengisi kenceleng nanti akan dibagi, nanti akan didata sama Mama Ajeng siapa saja yang mau dapetin kenceleng ini. Dibukanya kapan? Bisa sebulan sekali. Nanti barengan dibuka, terkumpul berapa. Nah itu teh uangnya buat siapa? Buat bunda-bunda semua, buat wilayah sini. Tapi diinformasikan, dilaporkan dulu ke Al-Hilal. Misalnya saya dapatnya bulan Juni, berarti dibuka bulan Juli ya, dapatnya 1 juta. Nah yang sudah kami lakukan, nanti Bunda di sini bendaharanya kirim, karena udah ada bendahara ya.
Dari sini kirim dari wilayahnya Bu Ila, dikirim ke pesantren sambil ngajuin program. Jadi programnya uangnya ada 1 juta, tapi saya mau bikin sunatan massal misalnya gitu, perlu 2 juta gitu ya. Nanti insya Allah akan diberikan di cover gitu ya, di cover. Jadi untuk program-program kebaikan. Kalau enggak saya mau bikin termasuk juga mungkin ada yang sakit dan sebagainya, itu ditambah nanti gitu ya. Dan itu di sebagian wilayah sudah dilakukan. Jadi sama-sama kita bergerak. Ini kenceleng uangnya bukan untuk Ahilal, bukan. Karena kami memang harus menyalurkan gitu Bunda ya, harus mengeluarkan gitu Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Demikian. Hapunten sudah azan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, udah paham Ibu ya. Jadi tadi canceling maksudnya bukan untuk disetorin ke, maksudnya bukan untuk Al-Hilal Ibu ya, untuk kita juga Ibu ya. Misalkan kita mungkin nanti ada kegiatan apa MTQ gitu, perlu apa gitu Ibu ya, kan kegiatan kita ya, apa operasional untuk majelis taklim kita Ibu ya. Misalkan ke sana setor 1 juta kurang ininya budgetnya misalkan 2 juta, bisa ditambahin dari Al-Hilal gitu Ibu ya, sambil mengajukan. Alhamdulillah segitu cukup paham Ibu ya apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan tadi ilmu yang disampaikan menjadi wawasan kita tentang sejarah Ibu ya. Alhamdulillah nggak ngantuk Ibu ya, seneng dengar cerita teh, seneng gitu, nggak ngantuk. Ngantukan mana sama belajar itu mata lazim Ibu. Ya tentang pasien Ibu ya maksudnya Ibu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dulu ya. Selasa. Iya, tuh udah masih lebaran Ibu ya, masih lebaran hari tasrik. Iya kita. Iya. Iya, nanti itu ada penulisan di sini. Ini mah khusus yang maksudnya yang aktif aja Ibu ya, yang mau di ini, bagi canceling nggak dipaksa, yang mau gitu ya, yang mau aja. Misalkan Ibu aku mau canceling, mau itu canceling boleh, tapi kalau enggak itu nggak dipaksa, nggak harus gitu. Ya, sedekah subuh Ibu ya, sedekah subuh. Alhamdulillah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.